Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Salatu ahli samawati wal ardi fi kulli lamhatin wa nafasin fi dawami mulkillahi rabbil alamin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqtana butuhal arifin wa bahina bid-din wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyidna tatarwatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, guru-guru tiang, yang saya hormati pula ibu dan bapak orang tua kita semua, yang saya hormati pula para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua, melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah dan sama-sama melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa syukur itu perlu kita lakukan? Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, apabila la in syakartum la azidannakum, dan apabila engkau bersyukur, kalian semua bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian semua. Wa in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, tidak bersyukur kepada terhadap nikmatku, tidak berterima kasih, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi amun milih terombok nikmat Bapak Ibu, hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu banyak caranya. Penonton bersyukur. Salah satunya adalah yang namanya syukur itu, hakikat syukur isti'malu nikmah lima khuliqa. Mempergunakan nikmat itu sesuai nikmat itu diciptakan. Mempergunakan nikmat sesuai dengan sesuatu itu diciptakan. Sandal, kadu sandal, dedek sandal kadu lewat dengan. Nah, itu bukan namanya syukur. Jadi syukur itu adalah mempergunakan sesuatu sesuai dengan sesuatu itu diciptakan. Itu salah satu nikmat cara kita bersyukur. Entah kita bersyukur Bapak Ibu atau bersedekah, itu termasuk bersyukur. Ya, karena kelebihan yang kita punya. Mengucapkan kalimat alhamdulillah itu juga termasuk syukur. Juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Man lam yashkur ala nikmati wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i fatruk robban siwai." Ada siwaya dalam riwayat yang lain. Saya ini bersyukur timpa nikmatku. Saya ini sabar terhadap cobaan yang Allah timpa itu selaluan. Terus saya sadar itu terhadap ketentuan yang Allah takdirkan. Patut robban siwai. Maka itu Tuhan selainnya. Jadi namun disabar terhadap cobaan dari Allah, dia bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala, diterima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, nyalon dari DPR, dari kadus misalnya, atau DPR, penuh jadi DPR, tulis kampanye.
lagu ndek jari, terus dia simpan patah dan lain sebagainya, itu merupakan tidak keredoan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Patut perubahan sih, beta Tuhan selain beta Tuhan kira-kira. Tahu. Kemudian yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sababul a'zam, penyebab terbesar alam raya ini diciptakan. Layak pendidikan baru jadi Nabi Adam ditaan si Nabi Adam di tulisan di alam surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Tuhan firman Allah. Wahai Allah, saya seorang Muhammad gitu. Saya mungkin tidak sandingan haram kanca sesuatu kecuali sesuatu itu sangat berharga, sangat mulia. Oh iya, di Nabi Muhammad. Laulahu kata Allah Subhanahu Wa Taala makhlukku. Laulahu makhlukku. Seandainya kata dengar Nabi Muhammad di penciptaan, selakuan alam, selakuan, bukan hanya malaikat dan apa alamnya, selakuan. Andai kata dengar Nabi Muhammad dan apa ciptaan selakuan si Allah Subhanahu Wa Taala, maka patutlah bagi kita semua sama-sama berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Endah sedikit cerita di dalam kitab Mau'izah Al-Uskuriyah. Lain zaman Nabi Musa arak dengan Bilina. Saya ingat asal pegawaian dengan ni jelengi lah, bilang minum, mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Selakuan dia sana dia milih dia milih urus jenazah. Peteh dia longkang rasa dia bak sampah dia peteh. Langsung berfirman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Wahai Musa, baik jenazah dengan dia. Lembek ya Allah. Baik jenazah dia. Lalu ia pegawaian bilang dia ni. Dia nak pegawaian bagus. Pokok mentadai sejengan, dengan minum, tadai sejengan, dengan berjudi. Lah tabarak Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu dengan dia layak sekali menyikan baca kitab Injil, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Arak tulisan kepada Nabi Muhammad, ia bersedup, ia sebab dalam surga. Enggak sekali, gara-gara dalam surga tu hidup arak Nabi Muhammad. Ia sebab penyebab dalam surga yang berdiri malas-malas. Apalagi kita yang setiap hari berselawat kepada beliau, masa kita tidak akan masuk surga? Dengan doa saat pegawaian dalam jalur lengi hidup arak Nabi Muhammad dalam surga. Kali dia saat bulan berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Man anfaqa dirhaman bi qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ma'i bil jannah." Saya infak berbeng, rakanan ataupun apa bentuknya terhadap orang yang membaca maulid Nabi. Saya berbeng makanan kepada orang yang baca selawat. Karena ma'i bil jannah, lema aku kancil di dalam surga. Masa kata Abu Bakar itu ya, masa dia ajak Abu Bakar tiba itu silaturahmi. Dia baru pembukaan bila mohon maaf. Ya, mengenai bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu merupakan tamu bahasanya. Tamu temui sana dia datang kita. Apa yang harus kita lakukan untuk temui pendatang? Pertama, harus tersenang. Pertama, mendatang misalkan Bapak Bupati, Bupati misalkan, harus senang kan itu. Kita wilayah sampai tapi ke sumbangan pada teteh pada 2000 kan beli es kan. Itulah. Yang pertama harus kita senang. Teman saya tamu bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis disebutkan
Man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang senang dengan nanti bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira. Haraman jasad kita neraka si Allah Subhanahu wa taala. Ini baru senang nikmat begawian, nikmat ibadah dan sebagainya, baru senang juga balasan haram jasad dan neraka. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita senang, yang perlu kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Biasanya asal tahu tak gawe puasa ini kecuali dengan ilmu. Kita tahu entah dia gawe puasa ini kecuali dengan ilmu. Barang lupa kan, lupa berniat malam itu sah ke puasa tak penting. Lalu berniat dari awal puasa 1 bulan penuh. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Atau tokoh-tokoh yang juga tamu kelikit berkentok. Kan namun tamu sesuatu jok searan luang ya luang apa aran ada luang jangkrik ini senang jangkrik. Luang apa aran kan toh tamu sesuatu tamu apa kelikit misalkan apakah batal puasa atau tidak. Nah, ini kan perlu pengetahuan. Jadi harus rajin ngaji lah pertama. Rajin ngaji. Karena di dalam syair Syekh Ibnu Ruslan ya, Matan Jubah disebutkan paman ya kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Saya begawian tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Puasa orang berita benar, maka amalnya itu ya karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis kamil shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal athar. Penuh dengan berpuasa lalu dinara mau puasa kecuali adalah lapar, melihat ngenam dalam mau dinara menapa sehingga dia tidak memiliki pengetahuan terhadap puasa itu. Kemudian yang ketiga yang kita harus persiapkan adalah persiapan mental. Ya, persiapan mental fisik. Saya itu kadang sawah umur-umuran. Aku di mana umuran masih banyak. Ini kepengen. Ya kebanyakan kita yang sudah umuran kemarin kurang kuat. Jadinya perlu ada persiapan. Perlu latihan makanya disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur allati itu di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan itu dari arah ungkapan man man awwadan nafsahu fi sya'bana. Saya biasa diri beribadah di bulan suci Sya'ban. Faza bi husnil ihtiyad di Ramadan. Maka dia akan deman menggawe pegawaian ibadah di Ramadan. Jadi ukuran terkuat, ukuran terdeman gawe ibadah di Ramadan, seukuran latihan di bulan Sya'ban. Yang para ulama layak tertusin biarkan diri di bulan Sya'ban sediman tamu bulan suci Ramadan. Dan saya nggak namun dia kuat-kuat itu harus awal ke ibadah, awal ke tarawih, awal dibiasakan diri. Ya itu yang ketiga, itu adalah persiapan mental. Kemudian ini yang sangat penting ya, berkaitan dengan ternyata di dalam beberapa hadis memang yang membatalkan puasa itu sudah jelas. Misal mangan, minum, berhubungan suami istri di siang hari itu membatalkan puasa. Mandi utama itu untuk batal puasa. Kecuali mandi yang disyariatkan. Yang disyariatkan tidak boleh, tidak harus mandi. Misal mandi junub. Misalkan misalkan sendiman subuh kan ketedeman, kalau tidak ngasih wajibi berarti cegajah misalkan. Ternyata basah.
Mandi ya. Jarak subuh kan wah det kamu buka det kamu berkapanan gitu. Tamu itu kentor. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, baik. Ya tidak membatalkan puasa karena itu yang disyariatkan. Jadi harus mandi untuk sembahyang subuh kan. Kecuali nanti yang sembahyang mandi sholat Jumat. Namun tamu lain itu batal puasa. Yang kalau menjaga Jumat itu ya karuan mandi. Selima subuh mandi gitu. Ya. Nah, ternyata yang membatalkan puasa itu sudah jelas. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Sah puasa lalu batal pahala. Yang kalau dalam hadis itu disebutkan min sha'imin laisa lahu min siyami illa juwal atau. Mana dalam puasa lalu benar mau selain yang lapar dan minum. Ternyata khamsun yuktirna sha'ima. 5 sabatalan pahala puasa. Pertama, kali telekat ini apa? Ya, lekat itu. Tajak bahasa. Apapun bentuknya sekalipun itu untuk kebaikan kita kalau bohong itu ya. Kecuali pada 3 perkara nanti ya, ada seperti menamaikan suami istri itu termasuk. Tajak. Terus yang kedua ya pembatalan pahala puasa adalah gibah. Terusan dengan apa-apa yang dapat satu dengan coba isubul kedok misalkan contoh subul kedok misalkan seperti itu anunya terusan dengan kelengian apa maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Dapat satu kedok itu. Terus kata lu namimah. Namimah itu adu domba. Petu apa maksudnya? Pelagak rawas. Ya adu domba. Ada yang tak inak ini ganti inaknya bersiap. Nah, ia bisa membatalkan pahala puasa sah puasanya tapi pahalanya dalam mau. Terus yang keempat sumpah palsu. Tentu kalian balik apa selakuan. Balik sugi penonton semuanya lalu ya aja maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Terus yang terakhir yaitu adalah an-nazr bisyahwah. Jadi kita dengan kadu syahwat liwat dia pengorong misalkan langsung ya gitulah maka itu termasuk ya, nazr bisyahwah. Kita dengan kadu syahwat lawan jenis maka itu bisa membatalkan pahala puasa dan banyak lagi ya banyak yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terus kemudian ini sering salah dipahami juga oleh umparan bulan suci Ramadan bulan ngaji doang. Ngaji nggak buruk. Saya lupa lalu hal kewajiban selainnya. Ngaji buruk lalu anak lapar. Lima naruh nangis anak beri nyapa lagu yo ngaji ini bulan suci Ramadan harus banyak-banyak ngaji. Maksudnya di sana itu dia sampai melupakan kewajiban harus jadi petani ya lakukan pekerjaannya sebagai petani karena itu lebih wajib. Kita nafkah dengan Tuhan jawab kewajiban nafkahan itu lebih wajib. Ya, ini maksud niat ngaji tapi lakukan sesuatu yang lebih wajib. Dan manfaatnya yang terakhir manfaatkan waktu di bulan suci Ramadan itu sebaik mungkin karena walau dapat hadis palsu bahasa nomor soin ibadah tidurnya dengan berpuasa ibadah. Tidak urusan ibadah tidak maksudnya seperti itu. Maksudnya itu saking berharga waktu bulan suci Ramadan niatan bagus tidak jadi ibadah. Itu maksudnya. Ya, yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lalu. Ya. Kalau ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Allahumma biqil hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.